Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayatan fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di waktu yang lumayan gawat dengan mata yang agak redup, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan ya untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama Islam ini. Mungkin tidak lama ya Pak. Nah, secukupnya lah ya. Sampai jam berapa sih Pak? Jam 9 ya? Itu tanggung jawabnya Pak. Materinya jangan lama-lama. Nah, ini jam-jam agak ini ya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah ya. Sama-sama kita menguatkan keimanan kita dengan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan para ulama ya, kisah-kisah mereka seperti apa. Nah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita ya, sehingga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat kita, sehingga kita diberikan husnul khotimah, akhir hidup yang baik dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Karena di zaman ini ya semakin jauh dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar godaannya, terpaannya ya, sehingga kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji terus, kajian terus, ini bagus ya, tapi juga memang harus diresapi ya, sebisa mungkin diamalkan. Nah, karena itu yang akan menguatkan kita ya dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Nah, untuk materi kita ya, apa yang kita butuh sharing di malam hari ini adalah perihal tentang cobaan hidup ya, bencana yang masuk nanti kesabaran. Kalau ada bencana berarti apa yang harus dilakukan, sabar gitu kan. Nah, dan ini tentunya memang titik-titik poin yang sudah kita hafal ya, hanya saja kadang butuh penguatan. Oh iya, ada bencana, ada musibah, kita sabar. Oh iya, dapat kemudahan, dapat kenikmatan, ya kita bersyukur kan gitu. Nah, itu kan titik-titik poin bagi orang yang beriman. Nah, tapi mungkin pasti di sana ada hal-hal yang perlu kita kuatkan kembali dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin lupa
Jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, apa kata Umar? Saya akan penggal orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat. Iya. Lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Iya, kamu wahai Muhammad itu akan wafat, mereka juga akan wafat. Iya. Nah, sehingga mendengar ayat itu Umar bin Khattab mengatakan seakan-akan baru dengar ayat itu. Ya, sifat manusia. Nabi Adam lupa, maka keturunannya pun lupa. Ya. Kecuali mungkin ada yang bukan keturunan Nabi Adam. Nah, maka semua keturunan Nabi Adam pasti lupa. Maka kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Ketika saya lupa pun diingatkan. Ketika Bapak lupa, kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, saling menguatkan. Ya, kalau ada yang keropos maka dikuatkan kembali, ya, dipermak ibaratnya sehingga kuat kembali, lurus kembali, ya, sehingga sama-sama mengharapkan bisa masuk surga. Nah, dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan konsekuensi hidup di dunia pasti ada cobaan. Pasti ada cobaan. Iya. Kalau nggak mau ada cobaan ya nggak bisa hidup di dunia. Ya, kalau nggak mau ada cobaan di dunia, maunya enak-enak terus, ya itu bukan di dunia namanya. Itu di surga. Tapi mau masuk surga pun harus melewati ujian. Ya, nggak ada orang yang masuk enak-enak aja tanpa ujian. Manusia yang paling Allah cintai siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu luar biasa ujiannya. Ya, nggak segampangnya. Berat sekali. Ya, berat sekali. Nah, sehingga yang namanya kehidupan di dunia pasti ada cobaan. Bukan ada, banyak cobaan. Bukan banyak, banyak sekali cobaan. Bukan banyak sekali, sangat banyak sekali cobaan. Dan itu memang sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan keimanan, agar Allah memperlihatkan ya kepada kita siapa yang imannya beneran, siapa yang imannya bohongan. Ya, siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan abadi dari Allah, siapa yang enggak. Kan gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah sudah mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya, ini ayat mungkin sudah kita hafal dan sering kita dengar ya, bahwa sungguh di sini ada sumpah sebenarnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada lam. Lam itu di sini waqi'ah badal qasam. Kalau dalam bahasa Arab, lam di sini adalah letaknya setelah sumpah. Jadi asal katanya adalah, asal kalimatnya wallahi lanabluwannakum. Apalagi ada nun taukid di sini. Nabluwanna, nun taukid tasdid, penguatan. Iya. Penguatan. Kenapa kita jelaskan seperti ini? Kok panjang banget menjelaskan satu kata aja? Karena maknanya kuat sekali. Bahwa di sini Allah bersumpah, ya, demi Allah kami benar-benar sungguh akan memberikan cobaan kepada kalian. Jadi enggak sekedar kami akan coba kalian ya, enggak. Tapi ada penekanan, namanya sumpah itu penekanan kan. Ini punya Bapak, iya ini punya saya. Benar punya Bapak, demi Allah punya saya. Beda kan? Beda. Dalam tata bahasa sudah beda. Maknanya kuat sekali kalau sudah demi Allah ini benar-benar punya saya. Beda dengan ini punya saya. Kan beda. Maka dengan Allah mengatakan kami akan coba kalian, dengan kata kami demi Allah benar-benar akan mencoba kalian, memberikan ujian bagi kalian. Berarti sudah harga mati bahwa hidup di dunia itu pasti penuh dengan cobaan. Nah, baik itu cobaannya enak ataupun cobaannya enak. Loh, memang ada cobaan enak?
Ada nggak cobaan anak? Ada. Seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Nah, hada min fadli Rabbi liyabluwani aakfuru am ashkur. Kata Nabi Sulaiman, kerajaan yang Allah berikan ini saya bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dari angin bisa diatur, bahasa binatang beliau paham. Ya. Sekarang juga ada yang ngaku-ngaku paham bahasa semut. Ya, paham bahasa semut. Apalah katanya itu bahasa semutnya. Iya. Nah, makoli apa itu? Makoluna. Ya, aneh. Nah, tapi ada aja yang percaya. Ya, gitulah kehidupan. Cobaan. Nah, jadi Nabi Sulaiman juga diuji tapi dengan kenikmatan. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini anugerah dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menguji saya. Liyabluwani ibtila. Sama kan? La nabluwannakum. Sama, ibtila. Cobaan. Apa cobaannya? Agar Allah perlihatkan. Allah ingin tahu. Tapi Allah Maha tahu. Iya. Untuk apa Allah berikan cobaan ujian? Apakah Allah nggak tahu? Seperti guru nguji muridnya, ya. Ini paham apa enggak nih muridnya? Ya kan? Nih nilainya A apa B apa C? Ya, apakah seperti itu? Tidak. Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita apakah kita itu orang yang bersyukur atau tidak. Liyabluwani ashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Allah ingin menguji saya ini termasuk orang yang bersyukur apakah orang yang kufur nikmat. Jadi Bapak Ibu ya diberikan kenikmatan dunia itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 10 rumah, ya, dikasih 20 mobil. Nah, dikasih 271 triliun. Nah, itu untuk dicoba, ya. Dikasih istri 1. Alhamdulillah, banyak yang gak dapat istri. Bersyukur. Kalau bersyukur Allah tambahkan dengan kenikmatan, ya. Nah, dan ditambahkan nanti dengan bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua kenikmatan yang Allah berikan, dari harta, dari kesehatan, dari kedudukan, dari jabatan, ya, dari kekuasaan, itu semuanya adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau bersyukur ataukah malah kejebur, ya, dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan kita jelaskan dalam ayat ini adalah cobaan yang enggak enak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ini surat Al-Baqarah ayat 155. Yang maknanya, demi Allah sungguh benar-benar kami akan memberikan cobaan kepada kalian bisyai'im minal khauf, ya, dengan sedikit rasa takut, ya, sedikit doang rasa takut. Karena kata sebagian ulama, kalau Allah kasih seluruh rasa takut bisa membinasakan. Tapi untuk orang yang beriman, Allah hanya berikan sedikit rasa takut saja. Takut secara global, ya, takut dari musuh, ya, hilangnya keamanan. Ini kan rasa takut. Dari sini kita bisa paham bahwa rasa aman itu adalah nikmat. Ya. Ketika kita terjadi peperangan di Yaman, ya, kita diserang oleh orang-orang Syiah di sana. Syekh menjelaskan luar biasa, dari sini kita bisa paham aman itu nikmat.
Kadang kita merasa biasa aja kan, hidup biasa, kerja pagi, nyaman, naik mobil, iya, kantor AC, pulang-pulang dipijitin, ya kan, kalau dipijitin. Nah, kalau istri nggak capek, kalau capek ya sabar, pijit sendiri, panggil tukang pijit. Nah, biasa aja kan. Ternyata pas terjadi peperangan, wah, pontang-panting, nggak bisa tidur, mikirin keluarga, mikirin harta. Di Yaman begitu kejadiannya. Ketika tiba-tiba perang, itu mata panda di mana-mana. Iya, kenapa? Banyak mereka yang kurang tidur, karena mereka harus jaga malam. Ya, mereka mikirin sawahnya hancur, ditembakin, dibom, ya, rumahnya habis. Ya, mikirin anak-anaknya gimana, ini tinggal di mana istrinya. Ya, nggak bisa kemana-mana bisa diteror dengan peluru dari gunung sana dan gunung sini. Ya, ada snipernya. Makanya malam-malam kita gali jalanan itu. Alhamdulillah jalanannya belum diaspal. Cuma kalau jalanan kayak di Galuh di sini diaspal, gimana galinya? Ya, taruh, masukin pasir-pasir itu dalam karung, tumpukin biar kita bisa lewat. Ya, ke masjid atau kemana kita mau belanja. Nah, melihat hal itu jadi, oh ternyata alhamdulillah ya, kita keadaan seperti ini itu nikmat ternyata. Nah, maka kalau kita mau lebih bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan, ya, itu lihatlah orang-orang yang beda keadaannya di bawah kita, ya. Apalagi yang sekarang kejadian saudara-saudara kita di Aceh, ya, di Padang, di Sumatera, Medan. Nah, maka dengan melihat hal itu, pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan kita. Bukan bersyukur untuk mereka, ya. Bersyukur untuk keadaan kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan, tidak seperti itu. Setelahnya kita doakan juga, ya, kepada mereka, ya, untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Agar Allah menggantikan kesusahan mereka itu dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, kesedihan Allah rubah. Ya, Allah bantu mereka, kasih jalan keluarnya, Allah ganti, ya, apa yang rusak, apa yang hilang dari mereka Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, kita doakan seperti itu. Jadi ini sedikit rasa takut yang Allah berikan, ya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan wal ju' dan rasa lapar. Allah dahulukan rasa takut, ya, karena rasa takut ini lebih parah daripada lapar. Orang kalau sudah takut, wah, repot. Ya, takut mau keluar, takut ditagih orang. Ya, Pak. Ada yang takut ditagih orang? Dicari-cari nih buronan nih. Ini utang A, B, C, D sampai Z belum kelar. Ya, nah, atau misalkan jadi buronan pemerintah, ya, karena bermasalah, kan nggak nyaman hidupnya, ya, serba takut. Buronan mertua. Buronan mertua pengen dikasih hadiah katanya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi takut itu memang berat. Saya pribadi pernah melihat orang yang takut, yaitu tadi ketika perang mata panda itu luar biasa, matanya itu hitam karena apa? Kurang tidur. Ya, jaga siangnya juga udah tidurnya sedikit. Ya, ajak ngobrol juga udah nggak konsen. Ya, bambung, ya, bom sana bom sini, ya, luar biasa. Ya, ternyata kehidupan dalam keadaan takut itu tidak nyaman. Ya, nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Dulu masa-masa SMA ada tawuran kan ya. Nah, itu yang tawuran saya di Jakarta dulu. Nah, ada teman yang dia biasa tawurannya di depan. Itu kalau kemana-mana pakai, dulu kan nggak ada masker ya dulu, jadi pakainya selampek tutup gini, pakai topi, pakai selampek. Dia main ke mall tuh pasti gini. Iya, saya bilang kenapa harus gitu terus?
takutnya ada yang narik saya dibacok lagi di jalan. Rasa takut, nggak enak banget, nggak nyaman hidupnya. Mau belanja ke sini nggak bisa, mau jalan ke sini nggak bisa. Iya, rasa takut itu luar biasa, ya mengerikan. Nah, setelahnya lapar, Allah akan uji kita dengan lapar. Iya. Kata beberapa ulama, lapar itu ada beberapa macam. Ada orang yang dia laparnya memang nggak punya biaya sama sekali, ya miskin, ya maka dia juga itu lapar. Makanan ada, tapi dia nggak bisa beli. Ya. Diuji oleh Allah SWT dengan kefakiran, nggak punya uang untuk beli makanan. Akhirnya sebagian nyari di tong sampah yang dibuang-buang, mungkin ada makanan roti buah-buahan, yang bisa dimakan. Padahal makanan banyak. Kok bisa nggak makan kelaparan? Karena dia nggak ada biaya. Atau lapar yang Allah berikan itu pada orang yang jutawan, miliarder bahkan. Iya. Kok bisa uangnya banyak tapi lapar? Iya, ternyata ada penyakit. Iya kan? Nggak bisa makan banyak. Kalau makan banyak muntah, keluar lagi. Iya. Makan keluar lagi. Nggak bisa. Padahal uangnya, iya, segudang, iya, miliarder, tapi nggak bisa kepake juga buat makan. Karena ternyata sudah dibatasi, sehingga akhirnya dia harus nahan lapar. Malam udah nggak boleh makan katanya, gulanya naik. Ternyata makan yang sering makan yang enak-enak juga bisa nggak enak. Iya, bisa ada gula, bisa ada kolesterol. Waduh, ya. Asam urat. Ternyata namanya doang enak, gula, gitu kan? Gula tuh manis, masya Allah, dikerubungin sama semut. Ya banyak yang mau, ternyata nggak bagus tuh ya. Jadi lapar itu ya cobaan dari Allah SWT yang banyak bentuknya. Ya. Atau juga lapar dari rasa takut. Iya, karena peperangan, ya kan? Akhirnya makanan susah untuk dimakan. Iya. Akhirnya dia ya makan dengan susah. Akhirnya makan dengan yang haram. Ada pertanyaan, ya gimana kita dalam peperangan ketika perang di Syam sana itu makanan susah. Akhirnya boleh nggak makan bangkai anjing? Karena mau cari makanan gimana? Karena kita kehidupannya kalau misalkan jalan kemana ditembakin susah. Ya udah apa yang ada. Iya, kelaparan kan, susah. Nah, wa naqsi minal amwal, dan dengan sedikitnya harta, ya, dari krisis ekonomi, ya, ataupun kefakiran yang luar biasa, ya. Nah, kayak kita melihat di Sudan ataupun Ethiopia sebelumnya, ya, kelaparan, krisis gizi, ya, luar biasa. Subhanallah, itu berat sekali, ya, yang mengalaminya. Nah, sehingga dengan kekurangan harta, ya, ini juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya harta juga ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang harta secara global gimana? Banyak utang, ya kan? Utang negara, ya, semuanya pusing. Nah, ini secara global. Nah, ini kenapa? Karena dari ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kurangnya harta. Wal anfus, dan juga jiwa, ya. Sehingga banyak orang yang kena penyakit, ya, dicoba dengan meninggalnya orang yang dia cintai. Nah, ini juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah melihat kita itu sabar ataukah tidak. Nah, dari meninggalnya anak ataupun ya kerabat karib, teman sejawat, ya, dan dari berbagai macam penyakit yang ada pada tubuh seseorang. Lalu Allah juga uji dengan apa? Samarat, ya, buah-buahan, biji-bijian, hasil dari panen sawahnya nggak bagus, ya,
Kalau di Arab ya hasil panen dari kurmanya nggak bagus, nah jelek-jelek. Ini cobaan dari Allah SWT. Ternyata banyak tikusnya, kan banyak petani yang pusing gara-gara tikus. Susah sekali diiniannya, bukan dimakan, tapi dirusakin sama tikus padi-padinya. Ini semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kasih kabar gembira, wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Allah jelaskan pada ayat setelahnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan apa? Inna lillahi. Yakin, bukan hanya ucapan inna lillahi aja, inna lillahi, inna lillahi. Tapi paham apa itu arti inna lillahi? Artinya kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi raji'un, hanya kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikembalikan. Nah, hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka kalimat ini seharusnya menjadi penghibur untuk kita. Ya, bukan hanya sekedar ucapin aja innalillahi, innalillahi. Ya. Tapi paham apa itu innalillahi? Sehingga meresap tuh ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham. Ketika ada kesedihan, oh iya, udahlah, kita milik Allah. Anak kita juga milik Allah, pasangan kita juga milik Allah, ya kan? Harta kita juga milik Allah. Rumah kita milik Allah, mobil kita milik Allah, motor milik Allah. Iya. Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah yang kita marah? Ya kan? Pak, nih saya titip ya kunci motor. Minggu depan saya ambil ya. Ya Pak Ustaz. Ya. Minggu depan saya ambil, Pak. Kunci motornya dong, saya mau pakai. Wah, nggak boleh Pak Ustaz. Nggak boleh, enak aja diambil. Wah, ya, marah-marah. Lah, gimana itu kan milik saya Pak? Nah ini motor, harta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita itu milik Allah. Ya, rumah kita itu milik Allah. Maksudnya rezeki dari Allah. Jangan juga dikatakan oh itu milik Allah kan ayo kita pakai barang-barang, ya kan juga begitu. Ya, kepemilikan tetap milik kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada bencana sehingga rusak, ya karena takdir Allah, ya maka ya relakan. Iya. Ketika orang yang kita cintai, ya semoga Allah panjangkan umur kita dan orang-orang yang kita cintai selalu Allah lindungi. Ya, tapi ketika takdir Allah menentukan sesuatu, maka terima dengan logo, oh iya, innalillahi, kita ini milik Allah. Sehingga ya Allah akan ambil kapan saja kita itu. Ya udahlah, ini milik Allah. Semoga nanti berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang bersabar, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berarti orang-orang yang dia bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan memang orang itu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang gak enak, itu ada beberapa keadaan. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin. Yang pertama, orang yang dapat ujian dengan sesuatu yang gak enak, musibah, itu ada yang dia murka, marah, gak terima. Ya. Bisa jadi dia itu nggak terima dengan hatinya dongkol dengan takdir Allah, dengan kejadian itu, atau dengan lisannya dia mengucapkan hal-hal yang nggak baik, iya, atau malah naudzubillah min dzalik marah kepada Allah SWT dengan lisannya. Ya kalau dia marah
dengan hal seperti itu, ya sama dengan tadi contohnya secara rasionalnya. Ya, saya titipin motor, saya mau ambil lagi nggak boleh. Ya, Allah kasih amanah jiwa dan juga anak ataupun istri pasangan, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marah, kan milik Allah. Nah, maka ini sesuatu yang dilarang. Bisa jadi itu dari orang yang nggak beriman, ya, sehingga dimarah pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pukul-pukul mukanya, robek ini bajunya, dinding ditonjokin, ya, mobilnya dibanting-bantingin. Bisa nggak bantingin mobil? Bukan mobil mainan anak dilemparin. Allah musta'an. Nah, atau memang imannya lagi lemah, ya, kita juga nggak bisa katakan ini orang muslim, ya, dia kena cobaan terus dia nggak mau kita katakan kafir kamu, enggak juga, ya. Nah, imannya lagi lemah. Tapi iman yang lagi kuat maka masuk pada kategori yang kedua, dia bersabar, ya, dia bersabar dengan musibah yang Allah berikan. Dia tahan dirinya, dia mau marah ditahan, ya, ditahan. Nah, itu kan sabar, menahan diri, ya. Nah, karena manusia itu pasti punya emosi, punya ini dan itu, tapi dia tahan. Itulah sabar gunanya. Nah, kalau orang nggak diberikan cobaan, apa akan bisa disebut sabar? Enggak. Maka itu gunanya sabar. Ketika ada cobaan, baru dia terapkan sabar itu. Selanjutnya dia ridho. Ini keadaan ketiga. Dari sabarnya dia bisa naik tingkatan ridho. Hatinya itu legowo, dadanya itu lapang dada. Terima, ya wis, udah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana lagi? Ya, nah, yang penting sudah usaha, ya. Nah, yang penting udah usaha. Kalau nggak ada usaha, ya nggak ada ya wis. Ya harus ada usaha dulu, dijaga, ya. Kalau memang sakit berobat. Nah, keadaan yang keempat adalah dia bersyukur. Ini luar biasa, tingkatannya tinggi. Ya, bersyukur dari musibah. Contohnya seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gak enak pun tetap beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, keadaannya nggak enak, keadaannya enak, keadaannya terpuruk, tetap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkatan yang luar biasa. Diawali dari sabar. Dia sudah sabar, nahan diri, lalu dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ini musibah, tapi ada sisi lain yang baik. Makanya Syekh Utsaimin Taala menjelaskan bahwa dikisahkan ada seorang wanita yang ibadahnya luar biasa, solehah, ya, itu terluka jarinya. Ya mungkin lagi motong apa gitu kan di rumah, terluka, ya. Nah, dari jarinya, setelah terluka ternyata beliau mengatakan alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menerapkan apa yang Nabi SAW katakan, ketika dalam keadaan gak enak pun tetap alhamdulillah. Maka sebagian orang yang ada di sekitarnya bertanya, kaifa tahmadinillah, kok bisa kamu itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan alhamdulillah, padahal jari kamu itu sudah terluka? Kok bisa sih? Banyak, aduh ini sih gara-gara, nah ini sih kamu, nah, ya kan, kadang gitu. Kamu sih matanya kemana? Nah, marah, ya, enggak bersabar atas cobaan yang Allah berikan. Ini si anaknya gangguin aja, ribut aja, minta ini minta itu. Udah tahu umi ibu lagi ngapain itu kan, luka tangannya. Nah, tapi wanita yang solehah ini yang dikisahkan oleh Syekh itu justru malah yahmadillah atau tahmadillah. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan alhamdulillah. Dia mengatakan inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Sungguhnya manis pahala dari musibah itu
sudah melupakan pahitnya kesabaran. Jadi mengingat pahalanya itu sudah alhamdulillah saya dapat pahala. Ya. Dengan bersabar saya dapat pahala, dengan saya bersyukur dari musibah itu pun dapat pahala. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Sudah saya ingin kisahkan kisah dari seorang ulama besar, tapi waktunya sudah segini. Tapi kisahnya cukup panjang, terus saja. Nah, tadi mau diselingin, tapi masih ada 1 menit. Ada mau bertanya? Belum. Nah, ada kisah dari ulama besar. Ya, namanya adalah Abdullah bin Zaid. Ya, sering dikenalnya dengan Abu Kilabah. Ya, kisahnya panjang, tapi mungkin kita bisa singkat-singkat. Abu Kilabah ini muridnya Ibnu Abbas, beliau dari kalangan tabi'in. Ya. Dan juga beliau muridnya Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lainnya. Beliau ulama besar. Ya, di zaman itu bahkan beliau diminta oleh pemerintah waktu itu oleh khalifah untuk dijadikan sebagai hakim. Tapi beliau nggak mau. Beliau lari. Ya, beliau lari. Zaman sekarang ada nggak? Dikasih jabatan menteri lari. Ya, dikasih jabatan presiden lari. Ya, kayaknya nggak ada ya. Nah, kasih jabatan beliau nggak mau, lari, takut. Ya, takut. Sepintar-pintar orang berenang, ya kalau dicemplungin di laut, ya habis juga dia. Karena permasalahannya besar sekali. Ya, nah, akhirnya dikisahkan bahwa ada seseorang, ya ini dalam kitab Athiqat, nah kitabnya Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, dan dikisahkan oleh Imam Auza'i rahimahullah ta'ala bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad itu bertugas di perbatasan di daerah Al-Arish di Mesir, ya di pesisir laut. Lalu beliau melihat ada kemah di situ, ya kemah orang miskin gitu kan. Dan di situ ada seorang yang tangan dan kakinya sudah buntung, ya penglihatannya juga ya buta, pendengarannya sudah berkurang. Tapi beliau mengucapkan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Nah, ya artinya ya Allah, ilhamilah aku untuk memujimu dengan pujian yang cukup untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku, dan Engkau telah melebihkan aku di atas banyak makhluk yang telah Engkau ciptakan dengan kelebihan yang nyata. Luar biasa. Ini yang bicara buntung kaki dan tangannya, matanya buta, telinganya udah mau tuli. Nah, orang yang mendengarnya itu Abdullah bin Muhammad datang. Aduh, saya mau nanya, ini dia ngucapin ini dari mana? Dia dari ilmu yang dia tahu, apa dia dengar dari orang, apa diilhamin sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia datang, salam, ya. Lalu mengatakan, kamu tadi ngucapin memuji Allah dengan seperti ini, seperti itu. Tadi ucapan yang sama. Ya. Lalu kata Abu Kilabah, rahimahullah taala, apa yang kamu lihat dari apa yang Tuhanku perbuat padaku? Maksudnya Abdullah bin Muhammad nanya, kok kamu bisa mengucapkan hal itu? Kamu keadaannya seperti ini, buntung, ya kaki dan tangannya buta, tapi kok masih memuji Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan oleh Abu Kilabah rahimahullah taala, apa yang kamu lihat dari apa yang Allah perbuat pada diriku dengan ujian ini? Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirim dari langit atasku api lalu membakar diriku, ya, atau Allah memerintahkan gunung lalu menghancurkanku, atau memerintahkan lautan sehingga menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi sehingga menelan diriku, maka hal itu tidak akan menambah kepada Tuhanku kecuali rasa syukur. Maksudnya tetap aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini masuk ya dengan keadaan sekarang. Banjir lah, ya, dengan longsor, bumi menelan. Tetap ya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur pada Allah SWT, bersabar. Ya, yakin bahwa kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, karena nikmat lisan ini yang Allah anugerahkan kepadaku. Ya, saya nggak punya tangan, nggak punya kaki, mata saya buta, telinga saya tuli, tapi lisan saya masih berzikir, masih bisa berzikir. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya melihat kekurangannya, tapi lihat kelebihan yang Allah berikan, sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kata beliau, wahai Abdullah, ya, saya punya permintaan, kata Abu Kilabah. Saya punya anak. Anak saya itu biasanya kalau waktu sholat dia wuduin saya. Kalau saya lapar dia nyuapin saya. Kalau saya haus dia kasih minum saya. Tapi ini udah 3 hari anak saya ini nggak ada, nggak kelihatan. Tolong carikan. Akhirnya Abdullah mencarikan. Udah saya carikan. Ya. Nggak jauh dari tempat itu ada bukit-bukit. Ya. Dia dapetin ada anak laki-laki yang sudah diterjang oleh binatang buas, sudah digerogotin sama ya mungkin kayak harimau atau singa gitu ya, udah dimakan. Berarti kan tadi sudah mati. Waduh, gimana ini? Ya, nah saya mau bilang apa kepada orang itu yang keadaannya seperti itu, ya, buntung, tuli, ya, buta. Akhirnya dalam perjalanan dia pikir, aduh, akhirnya Allah kasih hidayah. Ya udahlah, ingatkan dengan kisah siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, akhirnya beliau datang kepada Abu Kilabah. Hai Bapak, kalau kita tahu ya desa ke orangnya, maka ya nggak pakai nama. Hai Bapak, ya bahasa kita lah ya. Apakah Anda lebih mulia di sisi Allah ataukah Nabi Ayyub? Ya, kasih mukadimah dulu. Nggak langsung kasih tahu anak kamu mati. Enggak. Tapi ya Pak, coba kasih masukan. Diingatkan dengan Nabi Ayyub, cobaan yang besar. Ya, kata beliau, Nabi Ayyub tentunya yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kamu tahu apa yang Allah perbuat kepada Nabi Ayyub? Cobaan apa yang Allah berikan? Allah uji dia dengan harta, keluarga, anak-anaknya. Maka Abu Kilabah mengatakan iya. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana Allah menemukan Nabi Ayyub? Maksudnya apa reaksi Nabi Ayyub dengan cobaan Allah? Kata Abu Kilabah, Allah menemukan Nabi Ayyub dalam keadaan sabar, bersyukur dan memuji. Lalu aku ulangi lagi, apakah sudah cukup dengan itu? Allah mengujinya? Tidak. Ditambah lagi, ya, sampai Allah buat dia terasing dari kerabat dan juga orang-orang yang dicintainya. Ya. Lalu apa yang Nabi Ayyub lakukan dengan cobaan itu? Kata Abu Kilabah, dia bersabar, dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak puas dengan hal itu, dikasih lagi cobaan yang lainnya. Akhirnya kata Abu Kilabah, wahai Bapak, cukup, tolong dipersingkat. Maksud kamu ini apa? Ya, semoga Allah merahmati kamu. Sebenarnya dengan cerita ini maksudnya apa? Ya, lalu kata Abdullah, singkatnya, anak laki-laki yang kamu suruh saya cari tadi, saya temukan sudah dalam keadaan dimakan oleh singa, oleh binatang buas, sudah mati. Ya. Nah, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi beliau mengatakan apa? Apakah beliau, aduh itu satu-satunya anak saya, ya Allah kenapa kok begini? Kayak enggak. Ya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan dari keturunanku makhluk yang durhaka kepada Allah sehingga dia menyiksanya di neraka. Alhamdulillah anak saya wafat dalam keadaan berbakti kepada saya, sedang berbakti kepada saya. Alhamdulillah Allah nggak mencabut nyawa anak saya dalam keadaan durhaka kepada Allah sehingga Allah akan mengadabnya. Alhamdulillah Allah menjauhkan anak saya dari siksa di neraka walaupun dia duluan yang meninggal. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan tinggi luar biasa, diraih dari ilmu yang sudah merasuk dalam hati, keimanan yang kuat. Ya. Nggak lama dia menghela nafas, ya,
qadarullah Abu Kilabah juga meninggal. Akhirnya bapak tersebut, ya Abdullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ini musibah besar juga pada saya sendirian, gak ada orang, gimana nih ngurusin jenazah ini? Ya, akhirnya ditutup wajahnya dengan pakaian beliau. Gak lama ada 4 orang naik kuda datang. Ya, ada apa ini? Kenapa? Ya, diceritain lah. Oh, gini. Oke, coba dibuka wajahnya. Ketika dibuka, 4 orang ini kenal. Ya Allah, mereka nangis. Iya, dipeluklah ya Abu Kilabah, dicium wajahnya, ya kadang dicium matanya sekali, kadang tangannya sekali. Ya, kata mereka mata ini telah lama menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, dan tubuh ini sudah lama sujud sementara orang-orang tidur. Ya, mereka nangis luar biasa karena kenal. Nah, Abdullah ini nggak tahu siapa dia. Ya. Kata Abdullah, bapak-bapak, tolong, ini siapa kok kalian begini kepada dia? Ya, kata 4 orang itu, kamu nggak kenal siapa dia? Ya, ini adalah Abu Kilabah al-Jurmi, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Akhirnya, ya mereka memandikannya, mengkafaninya, lalu dimakamkan. Ketika malam hari Abdullah pulang, ya dia mimpi. Ya, Abdullah ini ya mimpi bertemu dengan Abu Kilabah di surga. Ya, kebun lah ya, kebun yang bagus gitu ya. Menandakan kayaknya dalam kenikmatan ya, dengan pakaian yang bagus ya, dengan kenikmatan ya. Dan Abu Kilabah dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Keselamatan terlimpahkan kepada kalian berkat kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya tempat kembalinya yang paling baik yaitu apa? Surga. Dengan sabar akan masuk surga. Lalu Abdullah bertanya, ini di akhir kisah ya, sudah terakhir. Abdullah bertanya, "Hei, bukankah kamu sahabatku, temanku yang kemarin?" Iya, itu Abu Kilabah. Abu Kilabah mengatakan, "Iya, saya." Lalu Abdullah bertanya lagi, "Kok bisa kamu mendapatkan hal ini?" Abu Kilabah mengatakan, "Sesungguhnya di sisi Allah ada derajat-derajat yang akan dicapai." Iya, maksudnya yang tidak akan dicapai kecuali dengan kesabaran. Allah akan memberikan derajat-derajat yang gak bisa didapati oleh hambanya kecuali dengan kesabaran saat menghadapi cobaan. Sabar saat menghadapi cobaan dan rasa syukur saat mendapatkan kemudahan, disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Agung, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kesusahan, syukur dalam kenikmatan, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai. Nah, Masya Allah, ini suatu kisah yang luar biasa dan dikisahkan oleh beberapa ulama juga ya. Nah, dan kisahnya banyak inspirasinya kepada kita ya, menunjukkan bahwasanya cobaan besar itu ternyata banyak orang-orang terdahulu yang soleh yang mereka hadapi ya. Kadang orang mengatakan, Ustaz mah gampang bilang sabar-sabar, nggak ngadepin kan. Coba kalau ngadepinnya lah, semua juga akan menghadapi, semua punya cobaan masing-masing. Iya, semua punya cobaan masing-masing. Mungkin Anda mengatakan cobaan Anda berat. Iya, tapi kalau Anda mendapatkan cobaan yang saya hadapi, mungkin Anda akan mengatakan cobaannya lebih berat. Dan manusia yang paling mulia di sisi Allah, cobaannya paling berat. Makanya beliau mengatakan manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian al-amsal fal-amsal. Kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Jadi orang yang tingkatan imannya tinggi, maka cobaannya pasti akan lebih berat. Ya, nah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Saya rasa cukup dulu materi yang akan disampaikan, yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Nah.
Aman, alhamdulillah. Nah, masya Allah. Ya, silakan Pak. Tadi terkait yang kita terima musibah dengan yang keran atau Ya. makan daging Bangkai anjing. atau yang lainnya lah Ya. Gitu. Makan daging anjingnya apa gimana? Iya, pas keadaan terpaksa. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Tapi nggak pernah ya Pak ya? Nggak pernah kan? Aman. Oh ular. Ikutan kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Semoga Allah SWT berkahi kepada keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam keadaan darurat maka Allah membolehkan. Ya, dalam keadaan darurat maka Allah membolehkan kita makan sesuatu yang diharamkan. Ya, tapi itu sebatas darurat saja, sebatas menyelamatkan diri dari kebinasaan, daripada mati kelaparan ibaratnya. Nah, jadi ya udah dimakan, tapi secukupnya. Wih asik nih, makan terus. Waduh, bawa buat bekal nih. Gak boleh. Ya dibawa buat bekal, nasi uduk boleh buat bekal. Ya, tapi kalau yang haram tadi gak boleh. Sekedar makan untuk kenyangin udah, jangan dibawa. Ya, jangan dibawa pulang. Nah, jadi sekedar menutup hajatnya saja di waktu itu, ya itu sudah mencukupkan. Ya, nggak juga sampai kenyang banget. Ya, apalagi sampai tadi dibawa pulang tidak. Jadi sekedar menutup hajat saja biar dia bisa ada kekuatan berjalan. Ya, maka itu diperbolehkan. Nah, makanya dia hanya dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat saja. Nah, namanya darurat berarti kapasitasnya dibatasi. Ya, waktunya juga dibatasi. Kan darurat. Ya, sesuatu yang diharamkan tapi dalam keadaan darurat itu bisa dibolehkan. Ya, tapi enggak memanjang. Ya, enggak keterusan, keasikan. Aduh darurat nih. Aduh darurat. Lah darurat terus. Iya nih, minum lagi homernya darurat. Iya, beli lagi daging babinya darurat nih. Apanya yang darurat? Iya, apanya yang darurat? Nggak ada yang darurat di situ. Nah, kalau sampai ya bisa membahayakan nyawanya, ya maka itu bisa dikategorikan darurat. Aduh, Pak Ustadz darurat, saya harus ke warung remang-remang. Iya. Gimana kalau darurat warung remang-remang? Iya. Nah, ya nikah lah. Ya, kalau enggak udah nikah ya istrinya lah. Ya, nah, beda Ustaz kapasitasnya. Ya makanya jangan bayangin yang lain. Ya, bayangin ya udah istrinya yang ada. Orang makan tempe ibaratnya bayanginnya rendang kan repot. Ya, jadi ya bayangin yang ada. Ya, bukan dibayangin, hadapi yang ada. Itulah yang terbaik. Sehingga seorang bisa bersyukur kepada Allah kalau dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Allah sudah takdirkan. Ya. Kadang orang kan rumput tetangga lebih hijau, maka jadikan rumput kita yang hijau. Lebih banyak mobilnya tetangga. Lebih banyak mobilnya tetangga. Oh, lebih banyak mobilnya tetangga. Tetap aja istrinya satu sama kayak kita. Nah, jadikan rumput kita lebih hijau daripada tetangga. Gimana jalani romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini nyerempet jauh nggak apa ya. Ya, nah gimana romantisme Nabi? Nah, lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat keluarganya yang paling hijau. Ya, umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah 60 tetap apa? Mandinya sendirian apa enggak? Mandinya enggak sendirian. Mandinya sama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sambil bercanda, ya, perebutan gayung. Ini romantisme Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang ikutin romantismenya dengan barat. Jadi romantisnya cuma setahun sekali. Nanti Februari katanya. Ya ini gimana romantis cuma setahun sekali?
Ya anak-anak ABG begitu katanya. Ya, akhirnya yang senior juga ikutan udah 60 tahun ya, ngejarnya Februari, kasih coklat, kasih mawar, ya sama pokoknya mawarnya katanya. Nah, padahal Nabi SAW setiap hari mau ke masjid di kiss dulu, ya dicium dulu. Ya, Nabi SAW luar biasa. Mandi juga nggak sendirian, aduh malu Ustaz, udah 60, udah 50, udah 70, masa masih mandi bareng. Nah, Nabi SAW juga masih mandi bareng dengan Ibunda Aisyah. Ya, nah itu membangkitkan rasa romantis antara pasangan. Itu yang akan membuat rumput kita lebih hijau. Ya, nggak akan lagi melihat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Wah, itu situ juga. Nah, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Gitu ya, Pak. Jadi sekedarnya. Kalau dalam keadaan seperti itu, ya sekedarnya. Atau tadi misalnya makan ular ya mungkin di hutan udah nyasar kemana-mana. Karena ada orang yang mungkin naik gunung nyasar, ya dia mau makan apa. Tapi kalau misalkan dia bisa makan dedaunan dulu yang masih halal ya dia makan dulu. Ya, nah kita lihat beberapa saudara kita di Palestina kan yang makan rumput, ya luar biasa. Nah, semoga Allah mengeluarkan mereka dari kesusahannya. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita makan jadi kerasa alhamdulillah, syukur itu jadi lebih ya. Lihat orang-orang susah. Nah, makanya memang kita dianjurkan untuk melihat orang-orang yang susah, datang ke rumah sakit, lihat orang sakit, bersyukur masih sehat, alhamdulillah. Iya. Punya mobil, melihat orang naik motor, alhamdulillah. Punya mobil gak hujanan. Punya motor, lihat orang naik sepeda, alhamdulillah masih waktunya kekejar lebih ngebut daripada naik sepeda. Yang punya sepeda melihat orang berjalan, dan begitu terus melihat orang yang di bawahnya. Kalau melihat di atasnya nanti akan susah bersyukurnya. Biasanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi tanya kan? Nah, iya Pak, silakan Pak. Kita kan contohnya kalau kita diuji ya, dikasih cobaan, kita kan harus tadi ada sabar, ada apa gitu. Nah, orang kadang-kadang kan menguatkan hati, ya kita harus sabar dan tabah. Nah, kadang-kadang juga ya kita nggak tahu harus sedikit takdir atau apa, sehingga kita pasrah. Pasrah itu artinya apakah juga sabar atau apa gitu? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Pak. Semoga Allah SWT memberkahi Bapak dan keluarga dan kita semua. Amin. Nah, ketika kita tahu dalam suatu musibah kita harus bersabar, maka setelahnya kita pasrah gitu ya Pak ya. Pasrah berarti di sini ridho ya. Nah, kalau pasrah di situ berarti kita pasrahkan ya udah ini takdir Allah. Ya. Ini berarti kan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya ditambah mungkin dengan bersyukur alhamdulillah. Ya. Mungkin satu sisi ya seperti ini, tapi satu sisi lain saya mendapatkan pahala. Mungkin di sini hilang tapi di sini dapat. Ya. Dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Justru mungkin dengan kita bersabar dan pasrah tadi ridho, ya lalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan gantikan lebih baik lagi. Ya. Jadi pasrah di situ berawal dari sabar yang memang sudah diniatkan, maka pahalanya besar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Makanya puasa itu kan Allah akan memberikan langsung, karena dalam puasa ada kesabaran. Untuk apa puasa? Biar orang tahu bagaimana sih rasanya lapar, bagaimana sih ngerasain cobaan ya yang Allah berikan kepada orang-orang fakir yang lapar. Ya, itu kan dari sisi kenapa Allah syariatkan puasa bagi seluruh kaum muslimin, diantaranya itu biar ngerasain orang kaya juga yang biasa enak terus ya sekali melihat oh begini ya rasa lapar.
Nah, maka ketika sudah dia bersabar, dan sabarnya tadi dengan diniatkan kan, sehingga dia pasrah dengan takdir Allah, ini yang bagus. Karena ada orang yang dia memang sudah biasa sabar, ya, memang adatnya dia sabar. Nah, ini butuh diniatkan bahwa, aduh, ini udah ini takdir Allah, ya, ya adalah ridho saja, ya, legowo aja, alhamdulillah. Nah, ini dapat pahala. Sekarang ada orang yang memang dia tabiatnya ya udah sabar, ya, tapi dia nggak meniatkan. Nah, ini nanti pahalanya kurang. Tapi dia niatkan bahwa ini adalah kesabaran saya atas takdir ini, dan saya ridho, saya pasrah, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus. Nah, ditambah dengan alhamdulillah, berzikir. Jadi dengan cobaan lisannya berzikir. Seperti tadi kisah Bukilabah, dengan cobaan lisannya masih berzikir. Ambil sisi positifnya saja. Ketika ada satu permasalahan, ambil satu sisi positifnya saja. Karena kalau kita nengok ke sisi negatifnya, nah biasanya rancu lagi tuh. Ya biasanya rancu lagi yang udah kita pegang. Udah nih yakin, udahlah pasrah aja. Pas nengok lagi yang sifat gak enaknya, tapi kenapa harus begini sih? Nah, akhirnya yang tadinya udah positif jadi udah ke negatif lagi. Jadi udah yang negatif udah buang aja langsung. Udah, itu udah terjadi, udah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita udah usaha. Nanti kita udah usaha. Nah, contohnya gitu Pak. Ya. Diuji sakit ya. Uji sakit kita di mana Pak? sakit tinggi. Oh, sakit, oh diuji sakit. Iya, iya. Kalau sakit kan ya kita mungkin pasca itu kan kita sabar dulu, sabar beberapa kejadian waktu tambah. Ya. Dan akhirnya Alhamdulillah sakit. kita sakit, tapi sebenarnya nggak boleh pasrah. Maksud saya gitu, harus berusaha, mungkin ada obatnya, mungkin ada penyembuhannya. Kita apakah dengan pasrah karena kita tahu bahwa kita harus sabar dan akhirnya memang seperti itu. Nah, Pasrahnya ini apakah konotasinya negatif atau yang positif? Masya Allah. Makanya tadi saya ingatkan terus dengan usaha, setelah usaha, ya Pak. Nah, jadi ketika misalkan tadi contohnya adalah sakit, kita diuji dengan sakit, ya kita bersabar. Pasrahnya itu adalah setelah dia berikhtiar, ya. Sehingga pasrahnya bisa masuk kepada tawakal, ya. Tadi kan kalau pasrahnya berarti ya dia menyerahkan hal ini, ya udahlah, dengan penyakit saya ini ya sudahlah, bagaimana nanti takdir Allah. Tapi ucapan ini setelah ikhtiar. Jangan dia ya udahlah, pasrah aja lah, mau gimana kek. Tapi dia nggak mau berobat, ya nggak bisa. Ya, ini nggak sesuai ya dengan syariat Islam. Justru dia harus berobat dulu. Kata Nabi SAW, tadawaw, berobatlah kalian. Ya, karena li'anna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Ada obatnya. Tapi ketika memang penyakitnya itu sudah diobati, ya dia udah berobat, udah minum obat ini, udah ibaratnya seember dia minum obat, banyaknya obat gitu kan. Nah, karena kata sebagian ulama, banyak yang kita makan, maka biasanya obatnya juga akan banyak yang kita minum. Ya, nah, beda zaman dulu makannya dikit, nggak, maksudnya dikit tuh nggak banyak variasinya. Iya, makanya obatnya juga nggak butuh banyak variasinya. Nah, ketika dia sudah berobat, sudah dia minum obatnya, sudah dia menjalankan ikhtiarnya, ternyata Allah nggak berikan, ya ini sudah pasrah pada Allah SWT. Ya kan ada orang yang udah diminum obat, dia berobat, dia dioperasi, tapi sudah diingatkan juga bisa jadi operasinya ini dia berhasil, bisa jadi enggak. Ternyata qadarullah enggak berhasil karena Allah yang berikan kesembuhan. Nah, pasrahnya di situ. Setelah berobat, usaha dulu. Jangankan sakit, usaha-usaha yang lain, bisnis pun begitu sama. Ya, sama, berusaha dulu, baru pasrah. Dalam pasrah mobil taruh di luar, kuncinya juga di luar. Pasrah mobilnya itu,
Ya nggak boleh. Ya. Motor masih kuncinya di motor, taruh di luar, pasrah. Ya nggak bisa. Harus ada usaha, kunci dulu, ada alarm, dialarmin dulu, udah usaha. Ya kalau nyata takdir Allah menentukan lain, ya usaha lagi, cari gimana solusinya. Kalau nggak juga nggak bisa dapat, ya udah pasrah. Ya semoga Allah gantikan lebih baik lagi. Jadi dari sakit ataupun yang nggak sakit, usaha-usaha yang lain, tetap itu harus ada ikhtiar. Baru dia tawakal. Nggak boleh tawakal doang. Ya, udahlah di masjid aja berzikir, nunggu ada hujan emas. Ya, nah ini nggak mungkin seperti itu. Ya, ini malah nggak sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya juga begitu. Jangan hanya mengandalkan dengan usaha saja. Wah, ini mah saya dapat karena kecerdasan saya. Saya seperti Korun gitu kan. Karena usaha saya, gigih saya mah orangnya. Saya mah gini, saya mah begitu, saya kuat, makanya saya dapat. Saya mah cerdas, makanya saya begini dan begitu berhasil. Nah, nggak boleh. Ya, harus ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dapat ini, saya udah usaha, Allah bantu. Saya berdoa, saya ibadah, Allah bantu. Nah, karena sejatinya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Nabi Sulaiman, ya, dengan diberikan cobaan, ya, kenikmatan yang besar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus balance antara usaha dengan doa, ya, dan juga tawakal setelahnya. Nah, gitu ya Pak. Cukup? Sudah lewat 1 menit. Nah, barakallahu, alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa kita berdoa, ya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh ataupun yang ada di Padang ataupun di Medan atau di Sumatera, ya, atau di tempat lain, ya, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cobaan-cobaan tersebut yang mungkin berat, ya, bagi mereka. Maka kita doakan semoga Allah bantu mereka, semoga Allah mengeluarkan mereka dari kesusahannya, ya, diberikan bantuan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dan rahmatnya. Dan juga untuk kita dan keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita, dan semoga kita dijauhkan dari segala kemaksiatan. Karena bahaya, ya, dari kemaksiatan itu akan datang banyak bencana, ya, baik itu gempa ataupun tsunami ataupun banjir bandang atau yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, ya, kalau sudah tersebar perzinahan, penyanyi wanita, ya, itu di mana-mana dengan alat musiknya, maka siap-siap akan banyak bencana yang Allah akan berikan. Kalau sudah bencana masuk, ya, itu enggak hanya orang-orang yang jelek saja, orang soleh pun akan kena. Ya, nah maka ini juga sebagai teguran bagi kita, harus kita waspada, harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang jamin kita akan aman terus kalau kita selalu asik dengan kemaksiatan yang kita lihat konser di mana-mana, ya, musik di mana-mana, ya, perzinahan, pacaran orang udah bebas, kondom di mana-mana, dan itu ada di berita. Ya, ini mengerikan. Ini mengerikan. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karena perbuatan kita. Maka kita minta hidayah dari Allah, bimbingan dan petunjuknya agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, mendidik kita, yang menjaga kita di atas jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.